Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sholihin sadiqin sabirin rahimin rasyidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wanjilhul munjala muqarraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali dengan Wasiat Aladin Channel. Para pirsawan rahimakumullah, pada waktu episode yang lalu saya telah menganjurkan bagi para orang yang sedang wukuf di Arafah waktu pertama kali, yaitu waktu hari Tarwiyah tanggal 8. Jangan sekali-kali keluar dari tenda tempat wukuf. Sebab saya lihat banyak orang yang pada selfie-selfie, pada foto-foto naik unta. Ya Allah, di saat itu dia mensia-siakan. Berarti dia tidak paham wukuf itu apa. Tarwiyah itu apa. Padahal yang nama tarwiyah kita harus diam. Self-koreksi, membedah periwayatan hidup kita. Apakah kita sebagai orang yang baik atau tidak? Kita orang yang dekat pada Allah atau tidak? Hidup ini selama ini kita sia-siakan waktu kita atau tidak? Di saat itulah kita self-koreksi. Sehingga kita akan menjumpai diri kita. Namanya Padang Arafah. Untuk kenal diri kita, kenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di saat hari Arafah tanggal 9. Ingat, di dalam Padang Arafah ini adalah tempat bersejarah. Konon kabarnya adalah menurut riwayat pertemuan antara Bapak Adam dan Ibu Hawa yang tadinya waktu dijatuhkan, diturunkan ke bumi, saling berpisah. Nabi Adam konon di tanah India, kemudian Siti Hawa di Saudi Arabia. Saling mencari. Nah, waktu di Bukit Jabal Rahmah itulah mereka ketemu. Nah, di sini Arafah merupakan lambang pertemuan antara suami istri, mawaddah dan rahmah. Jadi waktu wukuf ini benar-benar kita gunakan untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya wukuf adalah terbukanya hati kita. Allah membuka rahmatnya selebar-lebarnya. Dan kita disuruh untuk apa? Memanjatkan puja-puji, memanjatkan doa-doa, memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala habis-habisan. Pertama kali apa? Kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat hanya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itu pada saat kita berdoa. Kita memohon rahmatnya. Kemudian apa? Kita memohon keampunannya. Karena keampunan yang memegang hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya pernah mengajukan pada episode-episode yang lalu. Orang yang cerdas di dalam berdoa tidak meminta kesehatan, tidak minta ilmu, tidak minta kaya, tidak minta apapun, tapi yang diminta
5 perkara yang penting. Yaitu apa? Memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, memohon barokah Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang 5 ini dianugerahkan kepada kita, maka semua yang kita butuhkan akan diberikan kepada kita semuanya. Apa umpamanya? Kesehatan, rezeki, ilmu, dan apa-apa yang kita butuhkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, waktu di wukuf minta yang 5 sampai nangis-nangis. Begitu juga nanti waktu di tanah air, minta yang 5, memohon keampunan Allah, memohon rahmat Allah, memohon barokah Allah, memohon taufik hidayah Allah, dan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pirsawan rahimakumullah. Inilah orang yang paham terhadap nilai wukuf. Di situ kita akan habis-habisan memohonkan untuk keampunan orang tua. Keampunan orang tua. Ingat, di saat orang tua, apalagi orang tua sudah meninggal. Apalagi wak kita, kakek kita, atau saudara-saudara yang sudah meninggal, mereka sudah putus amalnya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Saat kala anak cucu Adam putuslah amalnya. Kakek kita sudah meninggal, putuslah amalnya. Kitalah yang melanjutkan. Dengan cara apa? Berdoa. Memohon supaya dosa-dosa kakek kita diampuni. Apalagi kalau kedua orang tua sudah meninggal. Kita mohon, ya Allah, ya Rabbi, ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah. Memohon rahmat, memohon barokah, memohon keampunan. Apa saja yang dibutuhkan oleh kita, oleh orang tua kita, memohon ridho Allah SWT. Yang 5, dimintakan untuk apa orang tua? Karena kembali lagi saya ceritakan, orang yang sudah meninggal, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam panik, takut, segalanya berkecamuk kekhawatiran yang luar biasa. Yang diharapin cuma apa? Yang ada di darat. Terjun ke dalam air untuk menolong orang yang tenggelam. Demikian juga orang yang sudah meninggal. Oleh Rasulullah diumpamakan seperti orang yang tenggelam. Yang bisa menolong siapa? Orang yang masih hidup. Anaknya, keponakannya, teman-temannya. Bagaimana cara menolongnya? Doa. Memohon supaya keampunan dosa-dosanya diampunin. Kemudian dengan cara apa lagi? Sedekah. Maka banyak-banyaklah sedekah untuk orang tua kita. Banyak-banyaklah sedekah untuk handetolan yang kita cintai. Jadi kita ini yang hidup yang bisa menolong mereka-mereka yang sudah almarhum. Melalui apa? Doa dan sedekah. Lebih-lebih mereka yang lagi wukuf. Masya Allah. Langit terbuka. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rahmat dan keampunannya lebar-lebar untuk orang yang berdoa. Nah, karena itulah jangan sampai waktu di Padang Arafah, waktu wukuf, lalu digunakan hal-hal yang kosong, hal-hal hanya ngobrol saja. Tapi apa? Digunakan untuk ibadah, digunakan untuk mendoakan orang tua, mendoakan handetolan kita, mendoakan muslimin, muslimat, mukmin, mukminat seluruh alam. Ini adalah kesempatan kita mendoakan diri kita, meminta ampun sampai nangis-nangis. Jangan cuma ngobrol. Banyak kita lihat
Mereka cuma mengobrolkan hal-hal yang tidak-tidak. Bahkan ada yang mengobrolkan tentang bisnis, mengobrolkan tentang duniawi. Pada saat itu harus kita lupakan sementara. Kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memohon rahmatnya, memohon barokahnya, memohon keampunannya untuk diri kita, untuk istri kita, suami, ibu, kemudian tetangga-tetangga, kita doakan. Di saat itulah kita menjadi apa? Rahmatan lil alamin terhadap handai tolan kita. Kita doakan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat seluruh alam. Nah, jadi waktu di Arafah itu adalah kesempatan untuk minta ampun habis-habisan. Jangan ngobrolin perkara-perkara duniawi. Jangan ngobrolin perkara apapun. Tapi semata-mata kita berzikrullah. Berdoa habis-habisan. Baca Quran habis-habisan. Sampai waktu habis. Matahari terbenam. Wukuf berakhir. Kita pindah ke Musdalifah. Pergi untuk menuju ke Mina. Untuk nanti melewati Musdalifah. Insya Allah nanti akan kami ceritakan apa yang harus kita lakukan pada waktu di Musdalifah. Karena itu mencari batu. Loh, batu kan banyak. Di Indonesia banyak, kita bawa aja dari Indonesia supaya nggak repot-repot. Tidak. Harus dicari di Musdalifah. Karena punya makna yang penting. Nah, karena itulah waktu wukuf kita minta ampun habis-habisan. Kita nangis-nangis di padang Arafah. Di padang Arafah inilah tempat rahmat digelar, tempat keampunan diturunkan sebanyak-banyaknya. Dan sudah itu kita ke Musdalifah. Insya Allah di dalam episode yang akan datang akan saya bentangkan apa makna pergi ke Musdalifah. Saya rasa cukup itu dan saya akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.